Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam pendidikan parenting. Check it out. Yang pertama itu tumbuh kembang anak. Nah, tumbuh kembang anak mencakup dua aspek, yaitu pertumbuhan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan kesehatan tubuh, dan perkembangan psikologis atau kemampuan motorik, bahasa, sosial, dan emosi. Nah, dalam proses ini anak sangat membutuhkan stimulasi dari lingkungan, nutrisi yang seimbang, serta kasih sayang dari orang tua. Nah, perhatian pada fase tumbuh kembang akan menentukan kualitas kehidupan anak di masa depan. Oleh karena itu, orang tua perlu aktif memantau dan mendukung setiap tahap perkembangan anak sejak dini. Kemudian yang kedua yaitu pola asuh dan komunikasi efektif. Nah, pola asuh orang tua akan sangat mempengaruhi kepribadian dan sikap anak. Nah, ada beberapa jenis pola asuh seperti otoriter atau keras, permisif atau bebas, tidak peduli dan demokratis atau tegas tapi hangat. Pola asuh demokratis terbukti paling baik dalam membentuk anak yang percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Selain itu, komunikasi yang efektif sangat penting, yaitu dengan mendengarkan anak, berbicara dengan empati, dan menggunakan kata-kata yang membangun dengan komunikasi yang baik. Anak akan merasa dihargai dan lebih terbuka terhadap orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu menu 4 bintang dan gizi anak. Nah, menu 4 bintang adalah pola makan seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayur maupun buah-buahan. Nah, menu ini sangat penting untuk mencukupi kebutuhan gizi harian anak agar tumbuh sehat, aktif, dan cerdas. Nah, kekurangan salah satu unsur gizi dapat menyebabkan gangguan perkembangan si anak seperti stunting, anemia, dan penurunan konsentrasi. Oleh karena itu, orang tua harus bijak dalam memilih makanan bergizi dan membiasakan anak untuk makan sehat sejak dini. Kemudian yang keempat yaitu perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS. Nah, dalam keluarga, PHBS adalah kebiasaan yang mendukung hidup sehat seperti mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan sehat, buang air di jamban, dan membersihkan lingkungan sekitar. Nah, PHBS ini dimulai dari keluarga karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar. Nah, jika orang tua menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini, maka anak akan tumbuh dengan pola hidup yang positif dan terhindar dari penyakit. Nah, kemudian yang kelima itu pengasuhan tanpa kekerasan. Nah, pengasuhan tanpa kekerasan yang baik tidak menggunakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Nah, kekerasan justru merusak emosi anak, membuat mereka merasa takut, tidak aman, dan kurang percaya diri. Sebaliknya, pendekatan tanpa kekerasan menggunakan cara yang lebih positif seperti memberi contoh, mendengarkan si anak, serta memberikan batasan yang jelas namun tetap hangat. Nah, anak yang tumbuh dengan pengasuhan yang lembut akan memiliki kontrol diri yang baik dan lebih empati terhadap orang lain. Kemudian yang keenam yaitu CEO parenting dan spiritual parenting. Nah, CEO parenting adalah bentuk kerjasama antara kedua orang tua, baik yang masih bersama maupun yang sudah berpisah. Nah, untuk bersama-sama mendidik anak secara konsisten dan harmonis. Sementara spiritual parenting adalah cara mendidik anak dengan menanamkan nilai-nilai spiritual atau agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang tua menjadi contoh dalam ibadah, berkata jujur, sabar, dan bersyukur. Nah, gabungan dari keduanya akan membentuk anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara emosional dan spiritual. Kemudian yang ketujuh yaitu parenting untuk generasi Z dan Alpha. Nah, generasi Z dan Alpha tumbuh dalam dunia yang sangat akrab dengan yang namanya teknologi. Nah, mereka lebih cepat belajar hal baru, kritis, dan ekspresif. Oleh karena itu, orang tua perlu beradaptasi dengan gaya komunikasi mereka, mendampingi dalam penggunaan teknologi, dan memberi batasan yang sehat terhadap gadget. Selain itu, orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai moral, kebiasaan membaca, dan kecintaan pada keluarga agar si anak tetap memiliki karakter yang kuat di tengah arus digital. Kemudian yang 8 jenis-jenis pola asuh dan manfaat parenting.
atau pola asuh. Pola asuh ini dibagi menjadi 4, yaitu otoriter, permisif, demokratis. Nah, pola demokratis adalah yang paling dianjurkan karena anak ini diberi ruang untuk berpendapat tetapi tetap diarahkan. Nah, parenting yang baik akan menciptakan anak yang bahagia, percaya diri, kemudian disiplin dan mudah beradaptasi. Maka dari itu, penting bagi orang tua memahami gaya pengasuhan yang mereka terapkan. Kemudian yang ke-9 yaitu prinsip parenting membentuk karakter positif anak. Nah, orang tua adalah model utama bagi si anak karena jika ingin anak jujur, maka orang tua pun harus jujur. Nah, jika anak disiplin, maka orang tua pun harus konsisten. Nah, prinsip seperti keteladanan, konsistensi, kasih sayang, dan kepercayaan akan membentuk karakter positif pada anak. Nah, hal ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab di masa depan. Kemudian yang ke-10 itu parenting bagi anak usia remaja. Nah, pada masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Nah, anak remaja cenderung ingin bebas, ingin didengar, dan sering merasa tidak dimengerti. Maka orang tua harus menjadi pendengar yang baik, tidak menghakimi, serta tetap memberikan bimbingan dan pendekatan yang santai tapi tegas. Nah, remaja yang merasa didukung oleh keluarganya akan lebih mudah melewati masa peralihan ini tanpa masalah besar. Kemudian yang keempat, parenting bagi anak usia PAUD. Nah, anak usia dini memiliki otak yang sedang berkembang pesat sehingga mereka mudah menyerap apapun yang mereka lihat dan dengar. Nah, oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberi stimulasi, mengenalkan nilai agama, sosial, dan kebiasaan baik sejak dini. Memberi contoh dan membangun rutinitas positif di rumah akan menjadi dasar kuat dalam pendidikan anak selanjutnya. Kemudian parenting di lingkungan keluarga. Nah, keluarga adalah tempat pertama anak belajar mengenal diri, orang lain, dan dunia. Nah, lingkungan keluarga yang aman, hangat, dan penuh kasih sayang akan membuat si anak merasa nyaman dan tumbuh dengan percaya diri. Nah, jika suasana keluarga tidak mendukung, anak bisa kehilangan rasa aman dan cenderung mencari perhatian di luar dengan cara yang salah. Kemudian yang ke-13 itu parenting anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang luar biasa jika mendapat dukungan yang tepat. Mereka butuh perhatian khusus, pendekatan yang lembut, serta dorongan terus-menerus dari orang tua dan lingkungan. Kesabaran dan penerimaan orang tua adalah kunci agar anak bisa berkembang secara optimal, baik secara sosial maupun akademik. Kemudian yang ke-14 itu pentingnya edukasi parenting. Nah, parenting bukan hanya naluri, tapi ilmu yang bisa dipelajari. Dengan mengikuti edukasi parenting, orang tua bisa lebih memahami kebutuhan anak, mengenali tahap tumbuh kembang, serta mengetahui cara mengasuh yang tepat sesuai usia dan kondisi si anak. Jadi, parenting yang baik akan menghasilkan generasi yang sehat dan bahagia atau berkualitas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa parenting yang efektif melibatkan berbagai aspek termasuk tumbuh kembang anak, pola asuh positif, gizi seimbang, PHBS, pengasuhan tanpa kekerasan, dan pengembangan nilai-nilai spiritual dan moral. Oleh karena itu, orang tua dapat membantu si anak tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan sukses dengan menggunakan strategi parenting yang tepat dan menyediakan lingkungan yang kondusif. Nah, dengan memahami kebutuhan dan tantangan anak pada setiap tahap perkembangan, orang tua dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan mendukung si anak menjadi untuk mencapai potensi maksimalnya. Sekian.